yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji yaitu surat Al-Ma'un ya Bu. Surat Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un itu, Al-Ma'un artinya apa Bu? Bantuan. Kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir ini barang-barang yang berguna atau bantuan. Kan kalau memberi bantuan kan seperti memberi barang-barang yang umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Nah, di sini firman Allah di dalam surat Al-Ma'un yang maknanya ayat pertama, tahukah kamu? Ya, Bu, kepada siapa sih Allah? Ya, Bu, berfirman ini, tahukah kamu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi ad-din ini dimaknai selain hari pembalasan, bisa dimaknai dengan yang mendustakan hukum-hukum Allah. Ya Bu, bisa dimaknakan yang mendustakan hukum agama Islam. Nah, yang mendustakan hari pembalasan atau hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam surat Al-Ma'un di sini ada 6. Ya Bu. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau orang yang mendustakan hukum-hukum Allah. Ada 6. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menolak hak anak yatim. Ya Bu, anak yatim juga punya hak. Siapa sih anak yatim ini Bu? Yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ya Bu, kalau masih ditinggalkan oleh ibunya doang ya belum termasuk anak yatim. Biasanya yang disebut anak yatim ini yang tidak ada bapaknya. Karena apa Bu? Karena seorang bapak ini sosok yang biasa tulang punggung mencari nafkah gitu. Kalau seorang itu kan gak berkewajiban memberi nafkah, yang berkewajiban adalah sosok seorang ayah, bapak. Kalau sampai bapaknya sudah meninggal, disebutkan dia sebagai anak yatim. Apabila ada anak yatim, ya Bu, di keliling kita, di lingkungan kita, dimanapun itu ya Bu, mereka punya hak, ya, yaitu bisa disayang. Jadi anak yatim ini nggak harus disayangnya sama keluarganya saja, sama ibunya saja, meskipun bapaknya sudah meninggal, sama keluarganya, pamannya, sama orang lain, salah satunya kita nih. Nah, anak itu bukan siapa-siapa kita wajib menyayangi. Mereka punya hak dari kita menyayangi. Bentuk kita menyayangi mereka bisa berupa pemberian ya Bu, materi atau barang-barang yang lain. Itu yang harus kita berikan kepada anak yatim. Nah, di sini salah satu yang mendustakan hukum-hukum Allah atau hari pembalasan, salah satu yang tidak memberikan haknya kepada anak yatim. Apalagi kalau seandainya di sekeliling kita, tetangga kita yang orang paling dekat udah dengan kita. Ya, kita kan nggak tahu, belum tentu orang tuanya mampu, penghasilannya namanya ibu ya, mencukupi hingga kebutuhannya, makanannya, sandang pangannya. Ya Bu, bukan keluarganya aja, tetangganya pun, kita pun sebagai tetangganya, orang yang dekat tetangganya, wajib memberikan hak kepadanya ya Bu, berbentuk materi ataupun barang-barang yang lain. Nah, apabila kita tidak memberikan hak kepada mereka, di sini di dalam surat Al-Maun diterangkan
Yang pertama salah satunya orang yang mendustakan hukum-hukum Allah. Ya, Bu, kalau orang yang mendustakan hukum-hukum Allah kan balasannya adalah siksa api neraka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam surat Al-Maun, orang yang mendustakan hukum-hukum Allah atau hari pembalasan adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Ibu, anak yatim kalau tidak mampu juga termasuk miskin, ya, termasuk anak yatim yang miskin. Ibu, janda-janda yang miskin. Beda dengan anak yatim yang kaya raya, mungkin ditinggalin bapaknya, dia kaya, udah punya kontrakan, istilahnya sejahtera. Kadang lebih susah yang masih ada orang tuanya, bapak emaknya. Itu lain, beda cerita. Ini yang dimaksud yang kurang mampu, yang butuh perhatian dari kita sekelilingnya. Orang-orang miskin, janda-janda yang susah, ya. Beda cerita lagi dengan janda-janda yang kaya, ya Bu, beda ceritanya. Janda yang susah, fakir miskin. Kan ada juga orang yang punya orang tua keduanya tapi fakir dan miskin. Ini yang dimaksud. Mungkin dia sudah berusaha, orang tuanya, bapaknya mencari, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Lah emang udah rezekinya segitu ya, nggak mencukupi, miskin, termasuk orang yang miskin. Mungkin penghasilannya emang udah itu, ya karena pendidikannya rendah, jadi nggak bisa kerja kemana-mana. Akhirnya udah jadi guru, akhirnya anaknya banyak, kan ada yang begitu ya Bu, termasuk miskin. Ya, itu mereka juga berhak menerima dari kita sedekah, gitu kan. Orang-orang miskin atau fakir miskin, itu mereka juga ada haknya dari kita. Apalagi seandainya kita mempunyai rezeki yang lebih dari cukup, yang sudah mencapai nisabnya, harta yang sudah mencapai nisab, mal, zakat mal ya Bu, bisa berupa apa? Gaji, kekayaan kita dari hasil dagang kita lebih dari cukup, kita udah punya segala-galanya, udah lebih uang simpanan dari hasil usaha kita, apalagi dari hasil bumi kita, tanaman, bercocok tanam seperti tanam padi, sawahnya banyak, menghasilkan lebih dari cukup, kekayaan buat kita, apalagi emas simpanan yang udah mencapai nisab ya. Di situ atau gaji ya, jadi kerja, dagang, pengusaha, yang pokoknya istilahnya rezekinya udah lebih dari cukup. Di situ yang kita miliki, harta yang kita miliki, sebagian ada hak-hak orang lain yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim yang susah, janda yang susah, ya Bu. Nah, apabila sebagian dari hak kita itu kita berikan haknya kepada mereka, sama saja kita memakan hak mereka, seperti memakan panasnya api neraka, wajib dizakatkan. Dan juga kita harus banyak sedekah juga. Selain zakat wajib ya, kalau udah mencapai nisab ya, kita harus juga perbanyak sedekah. Kalau kita udah diberikan rezeki lebih, Mas Ahmad nggak mau sedekah ya Bu, karena kita bersyukur sama Allah, perbanyak juga kita sedekah. Ya, sedekah itu kan nggak harus orang kaya saja ya Bu, orang sederhana, orang kita nggak mampu pas-pasan juga kalau ingin bersedekah semampu kita. Tapi kalau zakat, kalau udah mencapai nisab itu wajib. Tapi kalau belum mencapai nisab, belum wajib. Contohnya kita gaji baru cukup doang, nggak ada lebihnya gitu, pas-pasan kita wajib. Tapi kalau sudah lebih dari cukup, wajib dizakatkan. Jadi ada perbedaan zakat dan sedekah ya Bu. Nah, lalu di dalam surat Al-Maun ini, orang-orang yang mendustakan hukum-hukum Allah yang kelima, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat tuh. Jadi jangan, wah orang yang sholat celaka. Ini kan masih dimaknain dulu. Makanya jangan lihat asal maknanya aja, harus tahu keterangannya, isinya lebih luas. Jadi yang dimaksud celaka orang-orang yang sholatnya kayak gimana Bu? Orang yang sholatnya tidak pakai ilmunya. Pertama, sholat aja Bu. Sholat gampang gak Bu? Gampang so kelihatannya gampang.
ruku, sujud antara dua sujud, ruku lagi, tasyahud awal, gampang lihat.